Suamiku om-om dosen. Bab. No. Decak pelan, dia tidak ingin meladeni kelemotan Fiona untuk saat ini. Kayla memilih untuk beralih pada Haya yang masih fokus untuk membaca dengan detail cerita yang masih 3 bab awal itu. Awalnya Haya pikir hanya sekadar cerita yang memang setipe, mencoba terapkan apa yang Dewa katakan kemarin. Bahwa sebuah karya tidak mungkin terlahir dari kekosongan budaya. Namun yang ini, Haya tidak hanya temukan inspirasi yang sama, melainkan memang sengaja menulis dengan serupa. Gimana, Kak? Tanya Kayla. Dengarkan dari halaman ini. Memang sama, jawab Haya pelan. 77. Mending kita report aja nggak sih? Gue lihat itu komentarnya ada yang bawa-bawa metahuman juga, tandanya memang ada sadar juga karya itu dosen lampir sama kayak metahuman, ujar Fiona. Call. Gue bakal komen juga, biar tahu kalau ini karya. Haya menahan tangan Kayla yang hendak ambil ponsel. Haya menggeleng lemah, tanda tak setuju. Nggak perlu, biarin aja. Toh metahuman udah gue takedon, kata Haya. Ya justru itu. Orang-orang bakal ngira kalau ini orisinil, padahal plagiat. Fiona setengah berseru. Mana yang plagiat lebih ramai dibanding yang orisinil, nyebelin banget, sahut Kayla. Ah, itu sebuah fakta yang tak bisa Haya bantah. Karyanya kemarin mungkin cukup ramai, tapi tidak lebih ramai dari punya Salsa. Lelucon tentang dunia literasi ternyata cukup bisa Haya cicip sekarang, yang plagiat, justru lebih ramai. Mending lo upload lagi metahuman, Kak, usul Kayla. Yang ada gue bakal diserang sama pembacanya, kata Haya menjawab. Loh, tapi kan tanggalnya lo bisa buktiin kalau lo duluan dibanding dia. Haya menghela napas panjang, menggeleng lemah. Dia tidak ingin untuk terpaku satu karya. Akan ia lupakan untuk yang ini, toh juga sudah Haya take down, rasanya tak etis untuk Haya unggah ulang. Kayla dan Fiona saling pandang, sedikit kesal pula dengan sikap Haya yang memilih untuk bungkam padahal karyanya terang-terangan dicuri. Gue anggap gue sedekah karya, kata Haya dengan santainya. Haya close laman web yang menunjukkan cerita Salsa plagiat metahuman itu. Itu berarti gue lebih mampu dibanding dia, kan? Imbuh Haya memandang dua sahabatnya. Lo yakin? Tanya Kayla yang justru terdengar tak yakin. Haya tersenyum miring, dengan cepat kini tunjukkan laman di mana hasil prompt cerita mentahnya dia simpan. Masih banyak ide-ide cerita yang bisa Haya eksplore, satu yang sudah matang. Cerita yang berdasarkan kisah dari Dwipa. Haya tidak main-main tempo hari saat berkata pada Dewa ingin membuat kisah dari apa yang Dwipa alami. Ya, untuk kali ini aja gue bakal diam. Kalau memang masih yang ini ada curutnya, gue nggak bakalan tinggal diam sih, kata Haya. Gimana sama akun yang kemarin obses banget ke lo? Tanya Fiona. Haya mengedikkan bahu. Gue blokir. Kok lo nggak panik sih? Haya menghela napas panjang, rapikan rambutnya sendiri dengan santai. Buat apaan panik? Nulis gue buat healing, bukan buat killing. Sama kayak kalian yang membaca tulisan untuk hiburan, gue juga berusaha menghibur diri dengan tulisan. Ngapain gue berpatokan sama komentar miring? Stres yang ada. Fiona dan Kayla kompak memasang wajah takjub, menggumam wah memandang Haya yang terlihat sangat santai itu. Tak ada panik yang terlihat, tidak ada kekesalan yang bagaimana kendati memang masih ada sedikit tak terima. Fiona mengangkat jempol tangannya, berdecak dan menggeleng pelan. Mental atlet memang keren ya. Gumam Fiona. Gue sering dibully karena kalah main, yang begini nggak ada apa-apanya. Gue nggak bawa nama Indonesia, gue nulis buat diri gue sendiri. Jadi nggak perlu nuntut apa-apa. Okaf. Dengarkan dari halaman ini. 78. Yang dikatakan Haya terkait tidak ingin memikirkan lebih dan membawa kasus dugaan plagiat ini ke ranah yang lebih jauh, memang benar. Hanya saja, istri dari Sankara Mahadewa itu ingin tahu sejauh apa Salsa menulis kelanjutan cerita yang diduga plagiat metahuman,
yang sudah Haya takedon. Direct message, @mostwanted02, lah cemen banget ujungnya diblokir. Ketahuan plagiat ya, jadinya diblokir. Haya memasang ekspresi datar saat membaca salah satu DM yang masuk di akun menulisnya. Username yang bisa Haya tebak adalah orang yang sama yang kemarin mengiriminya banyak pesan aneh dan mempengaruhi pembaca yang lain dengan komentar miringnya. Haya, yang punya nama menoleh, ada David yang melambaikan tangannya. Ada 2 buah es krim di tangannya. Lo belum mau pulang? Tanya David. Oh, Haya tengah berada di gazebo depan, ngomong-ngomong. Kelasnya sudah usai, Fiona dan Kayla juga sudah pulang, dan Haya di sini menunggu Dewa. Suaminya itu tadi berpesan meminta Haya menunggu sebentar karena ada sesuatu yang harus Dewa selesaikan. Sebentar lagi pulang, kata Haya dengan senyuman. Nunggu jemputan ya, ujar David kemudian mendekat, tanpa minta izin pula untuk mengambil tempat di samping Haya. Ya, bukan jemputan sih. Mau. Tawar David menawarinya es krim yang dibawanya. Haya beng Haya, mana bisa si bungsu lembayung menolak makanan. Es krim rasa durian pula. Anggukan semangat Haya lakukan, dan itu membuat David menyodorkan salah satu es krim yang dibawanya. Lo anak BEM, kok nggak ikut persiapan acara? Tanya Haya sembari membuka es krim pemberian David. Udah selesai kok, jawab David santai. Ini gue lagi nunggu ojek online pesanan gue. Haya mengangguk paham. Simpulkan informasi dengan cepat jika suaminya juga tak akan lama lagi untuk menjemput mengingat semua kegiatan BEM yang tadi Dewa bicarakan sudah selesai. Lo bakal datang ke acara BEM, kan? Ujar David. Emang boleh? Kan gue bukan anak BEM. Boleh dong. Acara tahunan mah semua anak Dharma Wangsa boleh datang. Bakal ramai banget acaranya, lo nggak bakalan nyesel buat nonton. Iyakah? Gue jamin lo bakalan suka. David berdecak pelan. Ah, harusnya lo bisa jadi salah satu pembicara sih. Lo kan atlet nasional. Juara All England, jelas banget banyak yang kenal. Haya tertawa pelan, mengibaskan tangannya, seolah menepis apa yang David ucapkan. Ya fakta, tapi itu bukan lagi dunia Haya. Masanya sudah selesai, dan Haya hanya berstatus sebagai mahasiswi biasa sekarang. Bukan lagi atlet nasional, lebih tepatnya mantan atlet nasional. Tapi serius deh, kata David yang membuat Haya sedikit terbatuk pelan. Panggilan dari David itu sedikit membuat Haya bernostalgia dengan panggilan teman-temannya di pelatnas. Lo nggak mau coba main lagi? Para badminton, masih bisa, kan? Tanya David dengan serius. Haya menggeleng pelan. Enggak, gue udah nggak mau megang raket lagi. Gue mau jadi penonton aja. Status gue bukan lagi atlet, dan gue nggak dengarkan dari halaman ini. Bayung Himalaya Mahasiswi 79 Dharma Wangsa. David menghela napas panjang. Ya, sebagai orang pecinta badminton, atau biasa disebut badminton lovers, sebenarnya ada patah hati tersendiri saat mengetahui kondisi Haya yang demikian. Kendati ada senang juga sekarang satu kampus dengan atlet kebanggaan Indonesia dulu, tapi tetap saja ada keinginan untuk melihat Haya untuk encore. Keren banget. Gue akuin lo keren banget sih, sayang. Haya menoleh saat panggilan itu terdengar. Oh, sang suami dengan santainya memanggilnya sayang di lingkungan kampus. Terang-terangan sekali si dosen sastra itu. Oh, udah selesai. Ujar Haya yang hendak turun dari tempat duduk gazebo itu, yang langsung dibantu. Dewa. David berdehem pelan. Mendadak tenggorokannya sedikit serak. Entah ini karena perisa yang ada di es krim yang dia makan, atau karena kemunculan Dewa, dan mungkin David akan pilih dugaan yang kedua karena kerlingan Dewa terlihat cukup tajam kepadanya. Sudah. Mau langsung pulang? Tanya Dewa lembut pada Haya. Yang ditanya mengangguk lemah. Hehe. David nyengir, mengangguk segan pada Dewa.
Rumor kalau Wakil Jenderal BEM Dharma Wangsa yang lebih tegas dibanding ketuanya ternyata bisa Dewa bantah dengan tingkah David kali ini. "Saya nunggu ojek online, Pak," kata David. Dewa mengedikkan bahu. "Saya nggak nanya sih." Sahutan yang sungguh membuat David keki sendiri. Si Wakil Jenderal BEM Dharma Wangsa itu menggaruk pelan tengkuk kepalanya sendiri. Oh, menghadapi Dewa yang cemburu ternyata lebih nyelekit dibanding menghadapi Dewa yang ngomel perkara BEM. Haya sendiri hanya tertawa pelan, tepuk pelan lengan Dewa. "Udah ah," kata Haya pelan. "Ayo pulang." "Sebentar, sayang," kata Dewa menahan langkah Haya. Beralih pada David. "Laporan akhir susunan acara, saya mau kamu yang kerjakan, malam nanti maksimal ngumpulinnya. Besok mau saya ajukan ke rektor." "Loh, itu kan tugasnya Maeda, Pak," ujar David dengan hati-hati. "Saya mau kamu yang kerjakan. Korlap harus tahu detailnya, kan?" "Tapi, nggak ada tapi." David merinding seketika saat 3 kata dalam satu kalimat itu Dewa ucapkan dengan penuh penekanan diiringi tatapannya yang tak menerima penolakan. Ya, kalau sudah begini David bisa apa? Dirinya hanya bisa menunduk, mengangguk segan. "Baik, nanti saya kirim ke email Bapak." Dewa tak menjawab, hanya tangannya kini merengkuh pundak Haya dengan sayang. "David, kami duluan ya," kata Haya sedikit berseru pada David. "Terima kasih es krimnya." David kembali tersenyum lebar, tangan kirinya terangkat untuk melambai pada Haya tapi terurungkan saat mendapati Dewa yang masih memandang Fa dengan kritik. Senfum Fa luntur, dan hanya lambaian kecil yang David balas untuk Haya, sebelum si Bung Ge dengarkan dari halaman ini. Masuk ke mobil sang suami yang 80. Jaraknya ada beberapa meter dari gazebo tempat tadi mereka menunggu. "Buset, Pak Dewa. Manis-manis begitu, lembut ke mahasiswa, kalau cemburu tatapan matanya ngalahin psikopat." Gumaman David itu beriring dengan dirinya yang mengusap dada, kemudian menghela napas lega karena sudah terselamatkan dari tatapan maut sang dosen sekaligus pembina BEM Dharma Wangsa. Sedang yang dibilang ngalahin psikopat, memasang ekspresi tanda sebal pula. Jalankan mobil untuk keluar dari area Dharma Wangsa, Dewa masih diam untuk fokus pada jalanan. "You're so into me, right?" Fokus Dewa cukup terpecah setelah celetukan itu terdengar. Dewa menoleh, dan terlihat Haya kini tersenyum dengan satu tangan memegang es krim, bibirnya sedikit mengkilap karena es krim yang baru dinikmatinya. "Enggak," Haya berdecih pelan. "Halah, ngomong aja kalau cemburu sama David." Dewa menghela napas panjang. Ya, memang apa yang bisa disembunyikan jika di hadapan Haya si paling bisa menganalisa segala situasi. David tadi tuh cuma nunggu ojek online pesanan dia, nggak salah, kan? Ujar Haya. "Saya nggak bilang kalau salah," kata Dewa. Sebel aja tiba-tiba kalau ingat David. "Kenapa?" "Ya nggak apa-apa. Sebel aja." Mukanya kayak minta banget dikasih tugas berat. Dan tawa Haya kini pecah seketika. Satu lagi hal yang kini bisa Haya lihat. Begini ya kalau suaminya sedang cemburu. Akan Dewa keluarkan kartunya sebagai dosen. Mengganti rasa cemburunya dengan tugas yang mungkin membuat pusing bukan main. "Itu dari dia?" tanya Dewa saat Haya makan suapan es krim terakhirnya. Yang ditanya mengangguk pelan. "Rasa durian, Haya suka." "Nggak enak itu mah, merek itu nggak enak." Payah banget dia nggak bisa milih yang enak yang mana. Haya kembali tertawa, sumpah demi apapun. Dia menyukai Dewa yang mendumel sebal karena David. Bibirnya sedikit menyun, berkomentar pelan tanda kesal. Haya lepas sabuk pengamannya, berbarengan. Dewa yang menghentikan mobilnya saat lampu merah. "Besok lagi." Haya mendekat, kecup singkat bibir yang dari tadi ngomel pelan. Biarkan Dewa rasakan es krim dingin rasa durian yang dikecap Haya. "Haya say sorry, Mamas." Mata kanan Haya berkedip pelan, sebelum kini kembali ke tempat duduknya, memasang sabuk pengaman. "Dewa." Si dosen itu diam,
namun perlahan bibirnya tersenyum. Ya, setidaknya apa yang dilakukan Haya cukup berhasil untuk jadikan dewa yang bad mood itu bisa kembali ke mood yang bagus. Lusa Haya boleh nonton acara BEM? Tanya Haya kini buka topik pembicaraan baru. Memang nggak ada kelas. Acaranya pagi soalnya, jawab dewa. Kayaknya sih. I new message from mommy. Adek, mommy boleh minta tolong. Dengarkan dari halaman ini. 81. Oh, pulang juga ternyata kamu. Masih ingat rumah? Dwipa tak menggubris saat sambutan itu yang ia dapat saat memasuki kediaman Lembayung. Ada beberapa buku yang harus diambilnya, dan beberapa dokumen penting terkait kuliahnya. Andai saja tidak butuh, Dwipa juga tidak mau untuk pulang. Dwipa masih belum bicara. Dengan segera memasuki kamar yang untungnya tidak dikunci, Dwipa bersyukur untuk itu karena dirinya tak ingat untuk membawa kunci kamar. Masih juga kamu temui perempuan sampah. Rinda, dia bukan perempuan sampah. Dwipa menyahuti. Sungguh, dirinya paling tidak bisa untuk berdebat untuk mendengar sang ibunda menyebut Rinda sebagai perempuan sampah. Oh ayolah, hanya karena dulu rumah Rinda dekat pembuangan sampah, itu tidak perlu jadi sebuah penyematan nama buruk, kan? Dan tolong, jangan temui Rinda lagi, kata Dwipa dengan penuh penekanan. Yumna tersenyum samar. Kenapa? Dia ngadu sama kamu kalau Momi ketemu sama dia. Buat apa sebenarnya Momi ngancam Rinda? Dia udah kayak gitu, Mom. Buat apa lagi Momi ngancam dia? Ya buat jauhin kamu. Kamu juga harusnya sadar diri, ia itu istri orang. Ngapain kamu masih peduli sama dia? Dwipa menghela napas panjang. Mencoba untuk menghitung dalam hati guna bisa leram emosinya. Sungguh, dia tidak ingin berujung hilang kendali pada ibu sendiri. Mau bagaimanapun manipulatifnya Yumna, Dwipa masih sangat menghormati Yumna sebagai sang ibu. Kendati tidak untuk bisa tenang adalah hal yang sedikit mustahil sekarang. Si sulung Lembayung lebih memilih untuk melipir ke tempat di mana barang yang dicarinya berada. Ambil yang perlu, masukkan ke tas besar yang Dwipa ambil dari lemari. Ambil pula beberapa baju yang masih tertinggal. Kamu nggak mungkin jadi perusak hubungan rumah tangga, Dwipa. Jangan bantah apa yang Momi bilang. Seru Yumna. Perusak hubungan rumah tangga. Ulang Dwipa menunjuk dirinya sendiri tak percaya. Dwipa, Mom, Dwipa selama ini nggak pernah ngehubungin Rinda. Masalah dia itu ada karena suaminya sendiri. Dwipa cuma tahu kalau Rinda sekarang ada di rumah sakit sendirian dan itu nggak ada yang peduli. Ya harusnya kamu nggak perlu kayak gitu, dia masih punya suami. Memang kamu mau dituduh merebut dia dari suaminya. Dwipa tersenyum miring. Mengingat bagaimana keadaan Rinda, dan tidak adanya respon bailek dari keluarga suami Rinda, hati Dwipa serasa diremat kuat. Kalau ada kesempatan Dwipa rebut Rinda dari suami nih, kenapa enggak? Kata Dwipa. Bukannya ini jalan yang baik buat Dwipa. Sengaja sekali untuk memanas-manasi Yumna, dan itu cukup berhasil. Wajah Yumna sedikit merah, tanda marah dengan apa yang dikatakan sang anak sulung. Sungguh, penolakan dan tidak setuju adalah hal yang paling Yumna benci. Yumna adalah sosok ibu yang cukup otoriter memang, tidak bisa untuk mendengar tidak dari anaknya sejak dulu. Baginya, pilihannya adalah yang paling baik. Dengarkan dari halaman ini. Jangan kurang ajar kamu, Dwipa. Dapat bekas. 82. Dwipa mengeraskan rahang. Lagi, dirinya cukup menyesal untuk ladeni bagaimana Yumna bicara. Bekas, katanya. Dia sudah menikah, nggak mungkin dia belum dipakai, kan? Dan kamu masih mau sama dia. Menjijikkan. Momi, cukup. Kenapa? Nggak bisa nyangkal kamu, kan? Kamu itu masih butuh Momi. Daripada dapat bekas, lebih baik kamu dengan perempuan lain. Dengan dokter itu maksud Momi. Dengan pilihan Momi, maksudnya. Jelas. Dwipa menarik napas panjang, melangkah mendekat pada sang ibunda. Dia tidak bisa untuk meluapkan marahnya,
perihal dosa dan adab pada orang tua masih Dwipa ingat. Kendati kemarin-kemarin sudah banyak pula salah dengan Yumna, Dwipa akan minta maaf soal itu nanti. Namun yang satu ini, biarkan Dwipa untuk egois sesekali, biarkan Dwipa untuk lawan apa yang dikayakan Yumna. Baktinya, akan sejenak Dwipa singkirkan, sejenak hanya sejenak. Momi bisa jamin kebahagiaan Dwipa. Momi bisa jamin kalau Dwipa bisa bahagia kalau Dwipa menerima pilihan Momi. Lirih Dwipa bertanya. Namun untuk pertanyaan itu, Yumna memilih untuk bungkam. Dwipa juga punya masa depan sendiri, Momi tolong jangan egois. Momi nggak ngerasa kalau Momi udah ditegur sama Tuhan atas keegoisan Momi, Yumna mengernyit samar memandang anak sulungnya, masih belum menjawab dan masih bungkam. Adek udah kehilangan satu kakinya, kalau Momi masih belum puas, Momi mau lihat Dwipa kehilangan nyawa Dwipa, kah? Dwipa tak lagi bicara sekarang, kembali berbalik untuk mengambil tasnya yang tadi ia isi dengan baju dan juga beberapa dokumen yang Dwipa perlukan. Tak indahkan bagaimana Yumna memanggilnya, Dwipa memanuver arah, keluar dari kamar dan segera keluar dari rumah besar kediaman Lembayung. Tolong bujuk abang kamu untuk pulang. Momi beneran khawatir dengan abang. Dan gak terurus, dan milih nemuin istri orang. Momi gak mau dia jadi perebut istri orang hanya karena cinta. Itu gila. Haya tak menggubris apa yang dikatakan Yumna dalam sambungan teleponnya. Iya, tadi setelah Yumna mengirimi pesan, Haya langsung menelpon ibu kandungnya tersebut. Haya pikir ada masalah apa, ternyata masalah Dwipa. Jujur, Haya tidak ingin ikut campur urusan Dwipa dan Yumna, pun juga Haya ada di pihak Dwipa sekarang. Nggak mau bicara sama abang dulu. Biar nemu jalan tengahnya. Tanya Dewa pada Haya yang baru memasuki kamarnya. Si bungsu Lembayung itu memberengut, menggeleng lemah. Haya nggak mau memperburuk keadaan, kalau Haya ikut bicara nanti yang ada malah dikira dukung Momi, ujar Haya meletakkan tablet kesayangannya di meja belajar. Tadi Haya kirim pesan ke abang katanya mau pulang buat ketemu sama Momi kok. Tapi, memang apa yang dibilang Momi itu benar. Mantan abang Dwipa masih punya suami, kan? Haya nyengir. Iya, kalau gitu biar abang rebut Kak Rinda dari suaminya yang sekarang. Dengarkan dari halaman ini. Hus, yang gak gitu. 83. Haya menarik napas panjang, mengambil tempat untuk duduk di pinggir tempat duduk. Melepas jaket yang ia kenakan. Jujur, untuk memikirkan bagaimana pertengkaran Dwipa dengan Yumna itu cukup membuat Haya sedikit prihatin. Baru kali ini Dwipa memilih sebuah jalan yang cukup berbeda, tidak seperti biasanya yang hanya akan diam dengan apa yang Yumna katakan, Dwipa sekarang memilih untuk benar-benar pergi. Lagian dari cerita abang sama Momi, Haya lebih percaya abang. Momi dari dulu manipulatif, kata Haya serius. Terus Haya maunya gimana sekarang? Tadi Momi minta tolong buat bicara sama abang, kan? Seenggaknya Haya coba bicara dulu sama abang, biar pulang dulu. Momi cuma khawatir sama abang, siapa tahu dengan abang pulang dan bicara sama Momi, mereka bisa baikan. Haya diam. Dalam hati menyetujui, tapi untuk bisa semudah itu mereka berbaikan, sepertinya tidak mungkin. Mengingat Dwipa juga bisa sekeras kepala itu jika mau. Haya pengen ketemu sama abang dan Kak Rinda, kata Haya. Haya pengen lihat juga keadaannya gimana. Kasihan dia sendirian gak punya teman dan keluarga. Mamas bisa antar Haya ke rumah sakit. Bisa. Dewa mengangguk tanpa ragu, lepas jam tangan dan meletakkannya di tempat yang seharusnya. Agaknya tak masalah untuk mengantarkan Haya kemanapun istri kecilnya itu mau. Toh juga semua pekerjaannya sudah selesai, tidak ada pula meeting atau pembahasan lewat Zoom untuk malam ini. Tapi, Dewa menoleh, memandang istrinya yang kini hentikan ucapannya sendiri. Haya terlihat memandang Dewa dengan lekat dari tempat duduknya. Ekspresinya mendadak serius, seolah siap untuk menguliti Dewa. Kenapa? Haya berdiri, melangkah mendekat pada sang suami.
Alis Haya tertaut, netra serupa kucingnya kini mengerling tajam memandang Dewa. Yang dipandang kini berdeham pelan. "Kenapa lihat Mamas begitu?" tanya Dewa lirih merasa sedikit diintimidasi. "Ada Kiran di sana," jawab Haya. "Oh, karena itu." Dewa mengedikkan bahu santai. "Ya wajar ada Kiran, kan dia dokter. Memang kerjanya di rumah sakit, kan?" Haya menggembungkan pipi. "You're so into me, huh?" tanya Dewa tersenyum miring sembari menarik pelan hidung Haya. Yang ditanya mengerutkan kening, kalimatnya dikembalikan sekarang. Bukan sebuah hal yang sebenarnya. Toh Haya juga tahu bagaimana seorang dokter itu bekerja, mengerti pula Kiran tak cari gara-gara selama dirinya menikah dengan Dewa. Hanya saja, status mantan itu tidak bisa serta-merta hilangkan kekhawatiran Fana. "Lagian Mamas nggak bakalan ngapa-ngapain, sayang. Ketemu Kiran juga mungkin sekadar say hello, udah. Nggak masalah, kan?" "Nggak, sama sekali nggak. Lagian yang punya urusan di rumah sakit itu kamu, Mamas tunggu di mobil juga nggak masalah kok kalau memang nggak mau Mamas masuk ke rumah sakit biar nggak ketemu Kiran," tutur Dewa sembari rapikan rambut Haya. Haya menarik napas panjang. Jujur, tidak merasa nyaman juga jika haruskan Dewa menunggu di luar. Dewa bukan supirnya. Lagi pula, memang kenapa harus Haya khawatir saat Dewa bertemu dengan Kiran? "Nggak perlu, Mamas temani Haya nanti buat masuk ke rumah sakit," kata Haya. "Kenapa? Oh, takut hilang ya?" "Iya sih, kamu kecil soalnya." 84. Mamas. Dewa tertawa, tangkup kedua pipi Haya dengan gemas. Iya, dia tidak akan tinggalkan Haya sendiri. Kendati ada Dwipa nanti di sana, toh juga sepertinya akan timbulkan hal yang buruk pula misal Dwipa tahu Dewa hanya sekadar mengantar Haya sampai parkiran. Oh ayolah, Dewa tidak ingin dipandang dengan tatapan tajam ala si sulung lembayung. "Sekarang mandi, habis itu siap-siap kita ke rumah sakit," ujar Dewa. "Nggak makan dulu." Dewa terlihat setengah berpikir. "Mamas pengen makan di luar sih." "Mau." Dewa usak rambut Haya. Jelas itu yang akan diserukan Haya kalau soal ajakan jajan. Lembayung Himalaya itu kelemahan terbesarnya hanya jajan sepertinya. Ajakan makan di luar, itu tidak akan mungkin Haya tolak. "Mamas ulu yang mandi ya?" kata Dewa yang membuat Haya mengangguk pelan. Si dosen sastra itu mencuri kecupan dingkat di pipi Haya, sebelum kini berjalan untuk mengambil handuk di lemari dan memasuki kamar mandi. Sedang Haya memilih untuk kembali ke tempat tidur, ambil tabletnya. Ada sebuah kebiasaan baru sekarang. Cek komentar pembaca. Sebuah ritual, kata Haya untuk bisa meningkatkan semangat menulis. Meski cerita metahumannya sudah ditakedon, masih banyak yang mampir ke cerpen-cerpen yang Haya tulis. Lebih beragam bahkan, lebih ramai dari komentar metahuman. Namun tetap saja, ada rasa hampa saat sebuah cerita yang Haya tulis ternyata bisa jadi sarang komentar buruk. @Sundayin Juli. Ih, lucu banget. Karakternya masih manusiawi, nggak ada yang dipaksain. @Heavy Rain. Double up boleh kali, Kak. Sesekali. Yang HEAR ini biar L0 chapter, please. Belum puas kalau cuma 4 chapter ending begini. Haya tersenyum saat baca komentar yang nikmati cerita yang dia tulis. Scroll ke bawah, ada pula beberapa komentar yang kini cukup panjang, tapi intinya. "Kak, tolong dong, yang istilah asingnya dikasih arti, biar aku yang gak bisa bahasa asing ini juga tahu." Ah, itu sebuah komentar masukan. Haya periksa lagi, ada beberapa yang berikan koreksian tentang miss dan juga soal typo penulisan. Manusiawi, Haya tidak akan komplain, toh memang mata, tangan, dan otaknya kadang tidak sinkron saat menulis. Oke, Haya terhenti saat melihat beberapa komentar terakhir. @mostwanted03. Kata gue sih mending lo pada berhenti baca, ini autornya anti kritik, masa gue diblokir dan diabaikan. Pemostwanted03. Tulisan modal plagiatnya udah dihapus,
gue rasa ini cerpen juga hasil dia nyuri. Senyuman Haya luntur seketika. Tidak, dia bukan orang yang langsung tumbang dengan komentar jahat. Besok pasti Haya akan menulis lagi, akan tuang semua ide di kepala untuk jadi sebuah cerita. Maksimal atau tidak, itu yang Haya tidak tahu. Imbas dari komentar buruk. Dunia kepenulisan ternyata begini ya. Ah ya, nyatanya kalimat jadikan komentar buruk jadi motivasi lebih maju. Itu tidak ada. Sakit hatinya terasa, dan itu tidak bohong adanya. 85. Haya cukup diam selama perjalanan. Komentar dari pengguna yang sama tempo hari itu ternyata cukup menyita perhatian Haya. Otaknya serasa berputar, memikirkan segala alur. Mana yang gak klise? Mana alur yang menarik? Mana alur yang dirasa seru sama pembaca? Mana alur yang gak dipakai sama penulis lain? Buyar lamunan Haya dari pemikiran soal kelanjutan cerpen-cerpennya. Netra serupa kucingnya mengerjap pelan, baru menyadari jika mereka sudah sampai di rumah sakit yang dituju. Kok diam? Kenapa? Mikirin apa? Tanya Dewa. Haya tersenyum, menggeleng lemah. Nggak ada. Beneran. Gih, Mamas. Saestu. Dewa tersenyum manis, tangan kirinya terulur usap lembut kepala Haya. Istri kecilnya itu mulai sedikit belajar bahasa-bahasa Jawa. Kebanyakan dari BVV, yang memang sudah medok sekali untuk bicaranya. Ya udah, kalau gitu turun, kata Dewa. Udah kasih tahu Abang Dwipa kalau mau kesini, kan? Haya mengangguk lemah, memeriksa ponselnya. Mendapati pesan Dwipa yang katanya menyuruh Haya untuk masuk ke rumah sakit saja. Haya tunjukkan room chatnya dengan sang kakak pada Dewa. Mau nunggu abang jemput, atau langsung masuk? Tanya Dewa. Langsung aja deh, jawab Haya kemudian ambil keranjang berisi buah yang tadi sempat mereka beli saat di perjalanan. Dewa mengiyakan. Si dosen itu bantu Haya lepas sabuk pengamannya, sebelum kini keluar dari mobil, gandeng sang istri untuk masuk ke rumah sakit. Jam besuk pada malam hari cukup terbatas, sedikit berharap pula jika mereka masih bisa untuk bertemu Rinda. Permisi, kata Haya pada petugas resepsionis. Dewa menunggu, biarkan Haya kini untuk menanyakan di mana Rinda dirawat. Tak menyita banyak waktu, Haya terima informasi tempat di mana orang yang ditanyakan berada. Dewa menghela napas panjang, perasaan untuk berada di rumah sakit itu sedikit aneh. Undang ingatan bagaimana Haya dirawat, dan itu cukup menyesakkan. Bagaimana Dewa yang merasa bersalah bahkan sampai sekarang dan bagaimana kacaunya keadaan waktu itu, Dewa rasanya sedikit pening. Oh, ini lorong waktu Haya dirawat. Kendati yang dikhawatirkan justru terlihat santai bukan main. Dewa hanya tersenyum samar, rengkuh pundak istrinya untuk berpaling dari lorong yang Haya tunjuk. Haya mengerjap, pandang suaminya yang sedikit terlihat diam. Mamas, panggil Haya. Dalam, sayang. Kenapa kok diam? Kenapa wajahnya gitu? Dewa menggeleng lemah. Agak trauma aja. Jawaban itu hampir tanpa suara. Haya tersenyum, kian merapat pada sang suami. Yang mengalami kejadian buruk ternyata tak setrauma yang menjadi alasan kejadian buruk itu terjadi. Tahu nggak oh? Maaf. Dewa sigap tahan pundak sang istri saat di pertigaan lorong tak sengaja ada yang menabrak Haya. Dua perawat menyusul, setengah berlari mendorong tempat tidur pasien. Sedang yang menabrak Haya tadi sedikit terhenyak karena kaget pula. 86. Haya. Oh, itu si dokter Kiran. Haya nggak apa-apa. Maaf, saya sedang buru-buru. Ada pasien yang... Dokter. Ucapan Kiran terhenti, ada seruan dari perawat lain di ujung lorong. Kembali meminta maaf secara singkat, Kiran kemudian berlari menuju orang yang menunggunya. Haya nggak apa-apa? Tanya Dewa pada sang istri. Haya menggeleng lemah, masih memandang ke arah di mana Kiran berlari. Keren ya dia, kata Haya kemudian memandang Dewa dengan senyuman samar.